Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai pengaktifan kembali tilang online di Jakarta ini dengan kamera etle, langsung saja kita bergabung dengan reporter Cinta Zanidia dan juru kamera Sartika Harahap dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Ya, Cinta, bagaimana sistem penilangan online melalui kamera etle ini? Apakah masih sama seperti sebelumnya atau seperti apa? Ya, Julita, seperti yang sudah diketahui sebelumnya, hari ini tanggal 6 Agustus tahun 2020 merupakan hari pertama diberlakukannya tilang secara elektronik melalui kamera ETLE yang dapat mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Penilangan ini rencananya memang diberlakukan hari ini setelah pihak Polda Metro Jaya telah melakukan uji coba dari kamera-kamera ETLE tersebut selama masa patuh jaya dilakukan. Saat ini sudah ada 57 kamera ETLE yang telah terpasang di beberapa titik di daerah DKI Jakarta, yang mana memang kamera-kamera ini dapat mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Seluruh pelanggar lalu lintas nantinya akan tertangkap oleh kamera ETLE secara otomatis dan nantinya akan mendapatkan surat tilang yang akan dikirimkan ke alamat pelanggar tersebut. Akan tetapi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknis penilangan secara elektronik ini, saya sekarang sudah bersama dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar. Ya, selamat siang Pak Fahri. Selamat siang, Mbak. Pak Fahri, mungkin bisa dikonfirmasi terlebih dahulu apakah benar memang tilang elektronik ini diberlakukan hari ini, dan juga bisa dijelaskan juga bagaimana cara proses penilangannya dari awal tertangkap kamera sampai harus adanya hukuman seperti itu, Pak. Ya, jadi memang betul. Selama operasi Patuh Jaya 2020, kita memang ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga memang kita mensosialisasikan kembali etle yang memang saat ini sudah memasuki tahap pengembangan yang kedua. Yang artinya adalah bahwa dulu kita tahap pertama menyanyi kamera sebanyak 12 kamera. Sekarang kita tambah menjadi 45 kamera. Jadi total sekarang ada 57 kamera. Dan tepat pada saat berakhirnya operasi Patuh, pada hari ini tanggal 6 Agustus 2020, kita akan kembali melakukan penindakan pelanggaran dengan menggunakan ET kecuali pelanggaran GAG. Karena pelanggaran GAG, saat ini memang kita perpanjang masa sosialisasinya sampai dengan tanggal 9 Agustus. Karena dari hasil evaluasi 3 hari ke belakang, sosialisasi, ternyata masih banyak pelanggar lintas yang melanggar GAG gitu ya. Di hari pertama 369, di hari kedua jadi 674, di hari ketiga jadi 702, total 1745. Kami lihat bahwa masih perlunya sosialisasi yang masif ke masyarakat. Tapi untuk pelanggaran-pelanggaran lain, kita akan lakukan penindakan dengan kamera etle. Nah, etle sendiri, atau yang biasa mungkin disebut dengan masyarakat e-tilang atau tilang elektronik ya, tidak apa-apa sih. Tapi yang benar namanya memang itu etle. Etle sendiri mekanismenya adalah apabila ada pelanggaran lalu lintas yang tercapture oleh kamera etle, maka nanti back office akan melakukan analisis terhadap pelanggaran tersebut. Setelah itu nanti petugas back office akan mengirimkan surat konfirmasi. Jadi yang dikirim itu pertama kali bukan surat tilang, Mbak ya. Karena surat konfirmasi yang dikirim itu adalah mengirim kepada alamat pemilik kendaraan. Bisa jadi si pemilik kendaraan tersebut bukan pelanggar. Nah, setelah nanti si pemilik kendaraan tersebut menerima surat konfirmasi, maka dia diberikan kewajiban untuk melakukan konfirmasi ke website yang sudah kami sediakan. Kalau dalam kurun waktu 5 hari dia tidak melakukan konfirmasi, maka kita akan lakukan blokir STNK-nya. Sehingga pada saat melakukan pengesahan, perpanjangan STNK itu tidak dapat dilakukan. Nah, setelah kalau misalkan seandainya si pemilik kendaraan atau si pelanggar melakukan konfirmasi, nah nanti dari hasil data konfirmasi akan kita masukkan ke dalam aplikasi namanya aplikasi e-tilang. Nah, aplikasi e-tilang inilah yang akan mengirimkan secara otomatis kode BRIVA, kode BRI Virtual Account, yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran dengan multi-channel payment. Jadi bisa melakukan pembayaran melalui ATM, atau mungkin datang ke teller langsung, SMS banking, M-banking, dan sebagainya. Jika setelah melakukan pembayaran, maka perkara selesai. Sebenarnya semudah seperti itu sih.
Mungkin bisa dijelaskan memang pelanggaran apa saja Pak yang bisa terekam oleh kamera-kamera ini dan jenis-jenis kameranya itu ada apa aja sih Pak? Ya, jadi memang berbagai macam jenis pelanggaran dapat kita deteksi dengan kamera yang NPR ini ya, Automatic Number Plate Recognition gitu. Jadi ada dua jenis kamera, ada namanya kamera checkpoint yang posisinya dia menghadap ke depan kendaraan, dan juga ada kamera yang kita sebut dengan nama kamera e-police. Nah, kamera checkpoint sendiri ini dapat mendeteksi pelanggaran tidak menggunakan sabuk keselamatan, melakukan pelanggaran mengemudi pada saat itu menggunakan handphone gitu kan, termasuk juga kawasan ganjil genap. Sedangkan untuk yang e-police menerobos lampu merah dan melanggar marka. Jadi memang beberapa pelanggaran bisa kita lakukan pendeteksian, termasuk tidak menggunakan helm gitu ya, bisa kita deteksi. Nah, kamera-kamera ini dipasang di 57 titik gitu ya, 57 titik. Dan dari beberapa kamera tersebut memang jenis-jenisnya tadi sudah saya sampaikan agak berbeda-berbeda. Ada yang menggunakan pakai infrared juga, ada yang menggunakan flashlight juga gitu kan. Sehingga misalkan pada saat malam hari, walaupun ada kaca reben, dia juga bisa mendeteksi pengguna atau pemilik kendaraan yang ada di dalamnya atau si pengemudi yang ada di dalamnya seperti itu. Dan sampai saat ini kita lakukan evaluasi sejak diluncurkannya ETLE pada tahun 2018 bulan November sampai dengan tahun 2019 kita lakukan evaluasi, ternyata ada 60.000 sekian pelanggar yang kami dapat lakukan capturing. Dan paling tertinggi adalah melanggar rambu dan merobos lampu merah, gitu ya. Itu juga tertinggi. Dan paling terendah adalah penggunaan handphone sampai saat ini. Pak, mungkin bisa diberitahu Pak, mungkin 57 titik ini di mana saja ya Pak ya? Dan juga memang pelanggaran-pelanggaran ini tercapture secara otomatis tadi Pak ya? Ya betul. Jadi kalau kamera settingnya saat ini 12 memang sudah diketahui banyak masyarakat ya, 12 itu berada posisinya Sudirman Tamrin. Tetapi kita perluas lagi sampai dengan Asia Afrika, Tomang Selipi, termasuk juga Majapahit, Hayam Wuruk, gitu kan, Panglima Polim dan sebagainya. Jadi memang kita tambah ruas-ruas jalannya, sehingga memang keinginan kita sih semua Jakarta ini bisa tercover, gitulah dengan kamera ETLE, sehingga memudahkan masyarakat, memudahkan petugas polisian untuk melakukan tugasnya ya itu. Karena lagi pula juga dapat memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dan sampai saat ini memang sangat signifikan sih ya, jadi sangat efektif dan efisien karena dari hasil evaluasi kami selama 4 bulan, dari mulai bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019, ternyata ETLE ini dapat menurunkan pelanggaran lalu lintas sampai dengan 44,2%. Dan memang kameranya dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Jadi bukan petugas back office yang melakukan capturing, bukan. Karena kamera ini adalah kamera artificial intelligence gitu ya. Jadi kamera juga yang berbasis NPR. Jadi kalau ada pelanggaran, nanti data dari kendaraan bermotor tersebut akan tersaji secara otomatis, seperti itu. Pak, mungkin bisa langsung disebutkan saja Pak, mungkin lokasi-lokasinya ini ada di mana saja ya Pak? Dan apakah nanti akan dipertambah lagi Pak mungkin kamera-kamera ETLE ini? Ya, Sudirman, Tamrin, Asia Afrika, Tomang, Selipi, gitu kan, termasuk juga Majapahit, Hayam Wuruk, Panglima Polim, DI Panjaitan, Jalan Pramuka dan sebagainya. Memang banyak ya, gitu ya, kita pasang titik kamera. Apalagi kita memang mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi terkait masalah pengadaan kamera tersebut. Nah, sekali lagi bahwa apakah ada potensi bahwa kamera ini dikembangkan? Tentu iya, gitu ya. Sebenarnya kami menginginkan bahwa kamera-kamera ini juga akan tidak hanya kuantitasnya yang kita kembangkan, tapi kualitasnya pun juga kita inginkan kita kembangkan. Maksudnya adalah, misalkan nanti suatu saat kamera ini kita akan tambah fitur face recognition. Jadi setiap pelanggar itu akan terdeteksi wajahnya, dan wajahnya pun nanti akan dimatchingkan dengan database yang ada di Puskesmas. Sehingga nanti ketahuan siapa sih pemilik kendaraan atau siapa sih pengendara tersebut. Nah, jadi kita akan selalu kembangkan kamera ini baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Pak, terima kasih banyak Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Ya. Iya, itu dia tadi wawancara saya dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya mengenai tilang elektronik yang memang sudah diberlakukan sejak hari ini. Dan yang harus dicatat oleh masyarakat adalah memang penilangan secara elektronik sudah diberlakukan hari ini dan juga masyarakat diharapkan untuk terus menaati peraturan lalu lintas dimanapun mereka berada karena memang sudah banyak sekali titik-titik kamera yang telah diberikan kamera sehingga dapat mengcapture langsung para pelanggar lalu lintas tersebut. Julita? Baik, Cinta, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Cinta Zanidia dan juru kamera Sartika Harahap dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.